Ya, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Faslun bermula ini satu pasal halaman 8 atas. Mubtilatut tayammumi salasatun. Yang membatalkan tayamum ada 3. Yang pertama, ma abtalal wudu'a warriddatu wa tawahhumul ma'i intayammama li faqdihi. Yang pertama, ma abtalal wudu'a, apa yang membatalkan wudu. Sama, yang batalin tayamum, batalin wudu. Kan kita udah pelajarin sebelumnya. Apa itu? Yang pertama, keluar sesuatu dari depan atau belakang, lubang depan belakang. Kemudian yang kedua, bersentuhan kulit yang bukan mahramnya. Kemudian yang ketiga, tidur atau hilang akal. Yang keempat, menyentuh kubul anak Adam, ya, nyentuh depan itu, atau lubang belakang kita pegang, batal tuh wudunya. Kalau makan lontong mau 10 juga nggak batal. Ya nangis nggak batal, nangis. Ya. Jadi kita hafalin, yang batalin wudu itu sama yang batalin tayamum. Waridatu, dia murtad, batal tayamumnya. Segala sholat Islamnya batal. Watawahumul ma'i, dia menyangka ada air. Nah, dia udah ngeliat ada air, batal tayamumnya, harus wudu gitu ya. Kemudian intayammama li faqdihi, kalau tayamumnya sebab ketiadaan air, ya. Kalau tayamum sebab ketiadaan air, kan kemarin udah pelajarin kita. Tayamum itu sebab-sebabnya selain ketiadaan air karena kesehatan. Air sih ada tapi dokter ngelarang ya karena lukanya. Nah, maka kalau yang begitu walaupun ketemu air, tayamumnya nggak batal. Ya, sebab dokter larang dia pakai air, dokter yang ahlinya. Ya. Kemudian ingat tuh ya, ada berapa tadi? 3. Ya, sama sama yang batalin wudu. Kemudian dia murtad, kemudian ketemu air. Ya, ketemu air. Faslun, bermula ini satu pasal, alladzi yathuru minan najasati salasatu. Yang menjadi suci dari asalnya najis ada 3. Yang menjadi suci dari asalnya najis ada 3. Yang pertama, al-khamru idza takhallalat binafsiha. Yang pertama, khamar, apabila telah berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Khamar ya, Miras gitu deh ya. Khamar yang dari anggur diperas. Miras Nah, gitu ya kalau miras yang sekarang mah udah kimiawi kan ya. Kalau kimiawi mah berubah jadi cuka nggak dia? Dibiarin lama? Enggak ya. Ini yang dimaksud khamar yang asalnya yang dulu aslinya, yang anggur, ya, anggur kemudian diperas, kan jadi memabukkan dia itu, jadi khamar, minuman yang memabukkan. Nah, gitu ya. Kalau dia anggur memang diperas, difermentasi buat jadi khamar, nah dia tuh najis asalnya. Tapi ketika dia berubah sendirinya, didiamin yang lama, berubah jadi cuka dia. Nah, ketika dia berubah jadi cuka, maka dia hilang najisnya. Tapi kalau macam topi miring, whisky, nah itu mah nggak berubah itu. Ya, karena memang itu udah aslinya. Nah, dia bahan kimia dia. Ya, sampai kapanpun dibiarin, nggak bakal berubah ya itu. Beda ya dengan yang sekarang macam-macam minuman keras. Yang kedua, wajildul maitati idza dubigo. Kulit bangkai apabila disamak. Kulit bangkai apabila disamak. Nah, kambing mati karena nggak disembelih. Nah, makanya jadi bangkai itu kambing. Nah, kulitnya juga jadi bangkai. Bangkai itu najis. Tapi idza dubigo, apabila disamak tuh dibersihin bulu-bulunya, kemudian lemak-lemaknya yang ada nempel di kulitnya dibersihin, disikat, kemudian dikasih daun-daunan supaya dia bersih. Nah, ketika dia bersih, dijadiin sepatu, maka dia nggak jadi lagi jadi najis, gitu ya. Harus disamak dulu. Yang ketiga, wa masoro hayawanan, dan apa yang berubah menjadi makhluk hidup. Ini macam cacing yang keluar dari bangkai. Nah, boleh jadi dia dari bangkai keluar cacing, ya, kemudian keluar belatung. Nah, itu nggak jadi najis tuh, ya.
Walaupun sebagian ulama mensinyalir dia dari kehidupan lain, bukan dari dalam belatung itu sendiri, bukan dari bangkai itu sendiri. Dia datang nyamperin hewan bangkai tadi. Ya, kalaupun dia dari situ, maka dia nggak jadi najis. Jadi cacing yang keluar dari bangkai, cacingnya nggak najis. 3 tuh ya. Kemudian yang bawahnya dikit lagi. Faslun, bermula ini satu pasal. An-najasatu thalasun. Macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama mughalladhah wa mukhaffafah wa mutawassitatun. Mughalladhatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Yang pertama najis mughalladhah, yang kedua najis mukhaffafah, yang ketiga najis mutawassitah. Mughalladhah najis yang berat. Berat. Ya, entar di bawahnya ada. Wa mukhaffafah, najis mukhaffafah Sudah. yang ringan. Wa mutawassitah pertengahan. Sedang gede ya. Ringan. Nah, yang sedang itu mutawassitah pertengahan. Ya. Sudah. Al-mughalladatu najasatul qalbi wal khinziri. Bermula yang masuk dalam kelompok najis mughalladhah, najisnya B1 dan B2. Najis anjing dan babi. Najasatul qalbi wal khinziri. Nah, ini najis kelas berat. Ya. Yang kalau kita kena sentuh nyucinya 7 kali. Nah, salah satunya pakai tanah, itu ya. Wa far'i ahadihima, ataupun peranakan dari salah satu keduanya. Misalkan anjing kawin sama kambing. Misalkan, udah pernah ada apa belum ya? Gitu. Misalkan anjing kawin sama kambing atau babi kawin sama kambing. Anaknya itu termasuk dihukumi babi kalau babi kawin sama kambing. Itu. Anak haram. Anak haram. Nggak boleh tuh ya. Ya walaupun dia bunyinya embe, tapi kalau bunyinya embe kalau bapaknya babi tetap nggak bisa. Itu ya anak haram gitu. Bisa terjadi tuh. Nah, anak babi jangannya dulu. Nah kalau anak haram, bapak mamanya babi. nah anak haram yang itu tuh bukan orang yang laki perempuan berzina. Laki perempuan berzina yang haram perbuatan sama bapaknya. Anak apa tetap suci. Tunggu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi lahir dalam keadaan suci kalau orang itu ya. Yang najis itu haram itu perbuatan emak bapaknya itu. Nah kalau ini yang anak haram, babi kawin sama kambing, anaknya tetap dihukumi seperti babi itu ya atau anjing peranakannya. Wal mukhaffaf itu ya jelas misalkan begitu ada gitu. Belum tahu aja kita. Misalkan dia dilepas di kandang kambing bisa jadi. Belum tahu. Misalkan dia dilepas gitu ya. Nah, misalkan dia dilepas di kandang kambing gitu. Nah, nanti pelajaran ini termasuk anak susuannya gitu. Pelajaran nanti tentang ini nih gitu ya. Tentang kambing misalkan disusui sama babi bagaimana hukumnya. Nanti pelajaran nyambung ke situ-situ nanti tuh. Gitu. Misalkan dia di kambing ditinggal sama orang tuanya, sama emaknya. Ya, diasuh sama babi dia. Bagaimana hukumnya? Nah, begitu ya. Nah, atau sebaliknya, babi diasuh sama kambing. Bagaimana dia tuh? Disusuin. Nah, gitu. Nanti pelajarannya nyangkut ke situ. Nanti nyampe ke situ. Ya. Jadi anjing dan babi serta anak keturunannya, ya salah satu dari keduanya itu najis mughalladhah ya, ya berat. Terus yang masuk mukhaffafah, wal mukhaffafatu dan yang termasuk najis yang ringan apa itu? Baulus sabiyil ladzi lam yat'am ghairal labani wa lam yablughil haulaini. Kencing anak kecil laki-laki nih, bayi laki-laki alladzi lam yat'am yang belum makan ghairal labani selain air susu emaknya. Selain ASI. Itu belum najis ya. Walam yablughil haulaini najis tapi najisnya ringan. Walam yablughil haulaini usianya belum sampai 2 tahun. Bayi laki-laki usianya belum sampai 2 tahun. Bayi laki-laki ya, bukan perempuan, hanya bayi laki-laki. Usianya belum sampai 2 tahun dan dia belum makan apa-apa. Kalau udah dimakanin pisang, beda tuh. Ya, beda. Jadi dia cuma minum ASI doang tuh. Ya, usianya
belum sampai 2 tahun, Minum kemudian ASI doang. minumnya cuman ASI doang, gitu ya. Najis ya. Nah, dia air pipisnya gimana? Air pipisnya najis yang ringan, yang cukup dipercikin aja. Cara kalau kita gendong, kemudian dikencingin, percikin aja. Itu kagak kudu diganti bajunya, dicuci enggak, percikin air aja. Kalau Nah, gelap, ya diseka aja atau dipercikin aja. Nah, cukup. Itu caranya bersihin anak bayi laki-laki. iya. Beda sama bayi perempuan ya. Kalau bayi perempuan nggak begitu, kudu diganti bajunya, kudu dicuci. Nah, kalau bayi laki-laki cukup dipercikin aja. Bayi kita gendong bayi nih. Cucunya nih, cucunya nih, cucunya nih. Buat cucu perempuan, minum ASI doang dia. Nah, tetap kita gendong, dikencingin baju kita, ganti bajunya, udah dicuci. Kalau perempuan ganti, Nah. kalau laki-laki enggak. Kalau laki-laki cukup dipercikin aja. Kita mau sembahyang nih, pakai baju ini. Jangan ganti Nah. bayinya. Dari baju. Boleh deh. Kalau Ini kan laki, udah gendongan perempuan ya. Iya. tapi bagaimana dia cuma minum ASI, tapi tempo hari minum obat beda. Kan tadi cuma minum ASI. Nah, minum obat dia karena dia demam, minum obat beda. Itu kan tadi selain jangan minum yang selain ASI. Ya, dia minum cuma ASI doang, tapi dia minum obat. Nggak apa-apa kalau minum obat, Pak. Minum obat karena dia sakit, demam, minum obat. Ya. Tapi kalau dia disuapin pisang, kan ada tuh 6 Najis. bulan ya. Nah, itu najis sudah, itu harus diganti. Baju kita ini dikencingin. Mau itu Nah. perempuan atau laki itu? Iya, mau perempuan mau laki. Udah makan pisang. Atau susu formula. Iya. Minumin susu formula. Nah, itu ganti baju kita. Wal mutawassitatu sairun najasati. Dan yang tergolong najis mutawassito ialah seluruh najis-najis yang lain selain dari 2 tadi, dari asal anjing dan babi atau selain pipisnya bayi laki yang belum makan apa-apa. Nah, kalau yang perempuan, bayi perempuan masuk golongan najis mutawassito, pertengahan, yang dia harus dicuci. Nah, gitu ya. Nah, sampai situ dulu tandain. Ya. Jadi ada 3, diingetin. Ada najis mughaladah, mukhafafah, mutawassito. Mughaladah itu yang anjing dan babi, yang nyucinya harus 7 kali, 1 kali pakai tanah. Kalau yang mukhafafah, pipisnya anak bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya dan usianya belum 2 tahun. Nah, ini minum ASI tapi udah di atas 2 tahun, nggak masuk najis mukhafafah, nggak masuk. Nah, gitu. Baik ya, sampai situ tandain kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.